لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, maupun syukur dengan anggota badan, sehingga kita digolongkan hamba-hamba Allah min zumratis syakirin, hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan umatnya ke arah jalan kebaikan dan kebenaran dengan risalahnya Ad-Dinul Islam As-Siratul Mustaqim, yang kita yakini benar sebagai satu-satunya agama yang baik, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah, yang kita ingin hidup dalam kondisi Islam, dan kita juga ingin diwafatkan oleh Allah juga dalam kondisi Islam. Itulah orang-orang yang menetapi wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zandani, dan kita sampai pada pembahasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perspektif para sahabat dan musuhnya. Untuk tema malam hari ini nanti insya Allah ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, Rasulullah dalam perspektif para sahabat dan musuhnya. Kemudian nanti mudah-mudahan waktu mencukupi yang kita bagi separuh-separuh. Untuk yang kedua nanti ahwalu adba'ihi wa a'da'ihi as-syahidah bisidqi risalatih, ya. Jadi kondisi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kondisi musuh-musuh Nabi yang mereka itu semuanya bersaksi tentang kebenaran dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang pertama tentang Rasulullah dalam pandangan sahabat dan juga pandangan musuhnya ini sebagai kelanjutan dari materi yang pertama tentang karakteristik atau sifat-sifat khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian nanti kita kutipkan dalam sifat-sifat Rasulullah yang dihimpun oleh para sahabat yang tercantum di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, sehingga nanti kita tayangkan sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita pamungkasi dengan kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti kita muaranya pada perkataan ulama
bahwasanya Rasulullah itu akmalul khalqi alal itlaq, yakni manusia yang paling sempurna baik secara fisik maupun secara akhlak dan perilaku atau budi pekerti. Di sini kita kutipkan dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, bagaimana kesaksian para sahabat-sahabat Nabi bertalian dengan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Jabir bin Samurah, semoga Allah meridhoinya, pernah berkata, kana wajhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla syamsi wal qamari wa kana mustadiran. Adalah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersinar, yang cahayanya itu seperti cahaya matahari dan cahaya rembulan. Wa kana mustadiran, dan bentuk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mustadir, bulat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga menjadi salah satu dari mukjizat Nabi, bahwasanya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya. Bahkan pernah seorang sahabat yang kemudian saat itu bulan purnama, yang bulan purnama terang benderang, tidak ada awan, tidak ada mendung. Saat itu ada seorang sahabat yang kemudian melihat wajahnya Rasulullah, kemudian melihat cahaya bulan purnama, melihat wajahnya Rasulullah, kemudian melihat cahaya bulan purnama. Ternyata Masya Allah, Tabaraka Rahman, lebih bercahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pertama hadis ini riwayat Muslim ya. Yang kedua, kesaksian dari sahabat Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama siyagha min fiddatin rajilas sya'ri. Adalah kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwarna abyad, putih, ka'annama siyagha min fiddatin, seperti tercipta dari perak, rajilas sya'ri, sedangkan rambut Rasulullah itu rajila, bergelombang ya. Jadi rambut Rasulullah SAW bergelombang. Ini kita sebutkan dari kesaksian para sahabat yang muaranya menunjukkan kesempurnaan fisik Rasulullah. Bukan berarti nanti kemudian kalau fisik kita tidak seperti fisik Rasulullah itu kemudian tercela, Bapak Ibu. Nek yang hadir di sini ya, termasuk saya ya, tidak ada yang fisiknya seperti Rasulullah ya. Termasuk juga mungkin ya rambutnya, ya kulitnya, ya hidungnya, ya dahinya, gitu. Jadi disebutnya fisik Rasulullah oleh para sahabat. Kemudian ada kitab yang menghimpunnya, diantaranya kitab itu berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Imam Ibnu Katsir juga menulis kitab judulnya Samailu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya juga ada Dalailun Nubuwah ya, ingin menunjukkan betapa sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dalam hal ketampanan dari wajah Rasulullah. Jika kita mengenal Nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf, maka sebagian ulama menyebut, dan ini juga dikuatkan ulama-ulama yang lain, ketampanan Nabi Yusuf itu separuh dari ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tampan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya Nabi, juga sebagai sahabatnya Nabi, pernah memberikan satu testimoni atau kesaksian, tidak ada manusia yang seperti Rasulullah sebelumnya maupun sesudahnya. Artinya fisik Rasulullah begitu sempurna. Yang ketiga, kesaksian dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharal launi ka'anna irquhu al-lu'lu' idza masya takafa'a. Adalah kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cerah, ya. Ka'anna irquhu al-lu'lu', yang apa itu namanya, keringatnya, irkunnya atau keringatnya Rasulullah itu tampak seperti permata, ya. Bahkan tidak hanya apa itu indah seperti permata, ya, keringatnya Rasulullah SAW, bahkan keringatnya Rasulullah itu juga baunya wangi. Beda dengan keringat kita, Pak, ya, kecut, ya. Nek keringat Rasulullah itu wangi. Bahkan ada istrinya yang namanya Ummu Sulaim, ya. Ini yang dalam Samailu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca. Pernah Rasulullah itu disiapkan tempat tidur sengaja antara posisi kepalanya dengan posisi kakinya, posisi kepalanya itu lebih tinggi daripada posisi kakinya. Karena Ummu Sulaim ini tahu benar kebiasaan Nabi ketika tidur siang yang disebut qailulah itu selalu mengeluarkan keringat. Ia siapkan tempat tidurnya itu posisi kepala lebih tinggi daripada posisi kaki, yang kemudian ia siapkan satu botol yang kemudian bagian ujung botol itu memang lebar, sengaja kemudian botol itu diletakkan di dekat kakinya Nabi karena tahu keringatnya itu kemudian mengalir dari atas ke bawah, kemudian dimasukkan ke botol itu keringatnya, dan sengaja keringatnya itu dijadikan sebagai minyak karena ternyata memang lebih wangi daripada minyak. Jadi memang beda keringatnya Nabi dengan keringatnya manusia biasa. Nabi itu manusia surga yang dihadirkan oleh Allah ke bumi selama 63 tahun lamanya, sehingga aroma tubuhnya wangi, keringatnya juga wangi, bahkan ludahnya juga wangi. Nah, untuk masalah ludah, seingat saya sudah pernah menyinggung di pertemuan yang lalu. Nabi itu kalau meludah, tidak pernah ludahnya itu jatuh ke tanah. Ludahnya Nabi itu mesti ditampani para sahabat. Setelah itu diusapkan dibalurkan ke muka dan tubuh mereka. Kenapa? Karena ludahnya Nabi itu juga wangi dan mengandung berkah, bahkan obat. Pernah Ali bin Abi Thalib sakit mata, yang saat itu akan mendapatkan liwa atau royah panji perang sebagai pemimpin komandan pasukan. Namun ternyata Ali bin Abi Thalib sakit matanya. Kemudian Nabi ingin Ali bin Abi Thalib dihadirkan di hadapan beliau. Setelah itu ketika Ali bin Abi Thalib di hadapan beliau, Rasulullah SAW meludahi matanya. Matanya yang sakit itu langsung sembuh. Sehingga tidak hanya wangi, tapi juga mengandung obat. Ya beda dengan ludah kita, basin. Istri jenengan loro moto terus jenengan idoni ya tambah muring-muring, Pak. Wis basin gak waras pisan, ya. Nabi beda, ludahnya wangi, bahkan mengandung obat. Idza masya takaffa'a. Jika Nabi itu berjalan, jalannya Nabi itu seperti menuruni sebuah lembah. Jadi jalannya agak cepat tetapi tetap tenang dan berwibawa. Yang keempat,
kesaksian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, kesaksian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kana sallallahu alaihi wasallam atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adhra fi hidriha. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat malu. Yang malunya, sifat malunya Nabi itu melebihi dari sifat malunya adhra, seorang gadis perawan, ya, fi khidriha, dalam pingitannya. Jadi Nabi itu termasuk apa itu namanya, mempunyai sifat yang sangat pemalu, ya, sangat pemalu. Yang diantara bentuk-bentuk sifat malunya Nabi itu sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sangat luar biasa di dalam menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Nabi pernah memerintahkan para sahabat untuk malu kepada Allah, kemudian para sahabat saat itu mengatakan segala puji hanya milik Allah, yang di situ muaranya sahabat diantaranya merasa sudah punya rasa malu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu penjelasan di antara bentuk-bentuk rasa malu di hadapan Allah adalah menjaga kepala dengan segala isinya, juga menjaga perut dengan segala sekitarnya. Nek kaitannya menjaga kepala dengan segala isinya, diantaranya adalah bentuk rasa malu hamba kepada Allah itu selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu maha sempurna pada zatnya, maha sempurna pada perbuatannya, dan maha sempurna pada semua sifat dan namanya. Tidak ada apa yang menjadi ketetapan Allah itu cacat. Semuanya itu sempurna berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Termasuk tafsiran menjaga kepala, ya, menjaga kepala itu kaitannya adalah bentuk tauhidnya kepada Allah dalam asma dan sifatnya betul-betul bersih dari ta'til, bersih dari tamsil, bersih dari tahrif, bersih dari takyif. Insyaallah untuk kaidah tauhid asma was sifat sudah pernah kita tuntaskan di pertemuan yang lalu. Tinggal Bapak Ibu tasih eling napa mboten, ya. Kita ingin tasih eling, Pak. Tasih nggih. Bahkan tauhid asma wa sifat itu bisa sempurna ketika kita menamai dan mensifati Allah sebagaimana Allah menamai dan mensifati dirinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan tamsil, tanpa 4T, ya, tanpa 4T. Untuk ta'til itu artinya meniadakan. Kita tetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan. Dulu kita sudah kasih contoh kaitannya adalah apa itu namanya, ketika ada pertanyaan ainallah, di mana Allah, jawaban yang benar berdasarkan Quran, berdasarkan Sunnah, ya, dengan sekian banyak dalil, bahkan ada dalil fitrah, ada dalil akal, bahwasanya Allah itu di langit bersemayam di atas arsy. Kita tetapkan sebagaimana Allah menetapkan. Ketika ada orang mengatakan Allah itu tidak di langit, Allah tidak butuh tempat, nah ini berarti mentaktil, nah, itu ya,
mentaktil, meniadakan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy. Padahal Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala menyebutkan ada lebih dari 1000 dalil, baik Quran, hadis, khabar, asar, yang itu muaranya menunjukkan bahwasanya Allah itu di langit dan bersemayam di atas arsy. Dan ini juga ada dalam kitab, maksudnya dalam keputusan tarjih Muhammadiyah, ya. Bisa jenengan buka websitenya itu di Muhammadiyah itu. Ketika ada pertanyaan di mana Allah, maka jawabannya Allah itu di langit bersemayam di atas arsy. Di antaranya Quran surat Toha ayat 5 itu, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy. Juga tanpa mentamsil. Mentamsil itu mempermisalkan Allah dengan makhluknya, tidak boleh, ya. Tanpa mentahrif, menyelewengkan dari makna yang sesungguhnya, ya. Tanpa mentakyif, tanpa menanyakan hakikatnya bagaimana Allah ketika bersemayam di atas arsy. Kita imani sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Bahkan dalil fitrah, dalil akal itu juga menyebutkan Allah itu di langit bersemayam di atas arsy. Orang itu kalau berdoa kan mesti begini, Bapak Ibu, ya, yang begini. Ini dalil fitrah maupun dalil akal yang menunjukkan Allah itu di atas. Coba tanyakan itu orang yang menyebutkan Allah ada di mana-mana, kenapa ketika doa dia tidak mengangkat tangan ke sana, ke sini, ke sana? Nah, kan nggak gitu, ya. Tetap kan begini, antengnya itu, fitrahnya begitu, akalnya begitu. Atau ketika orang dapat masalah besar, ketika dia sudah doa, ketika dia sudah usaha, ya, kalau kemudian tidak kunjung dapat solusi, ketika ditanya, piye Gus, masalah Gus, tak serano sing nduk-nduwur. Kata-kata tak serano sing nduk-nduwur itu fitrah manusia yang menyebutkan bahwasanya Allah itu di langit bersemayam di atas arsy. Juga menjaga perut dan sekitarnya, ya, itu kaitannya apa itu perwujudan dari sifat malu, ya. Artinya menjaga perut kita dari segala makanan dan minuman yang haram. Ketika orang itu biasa makan riba, dia belum punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia itu berprinsip bahwasanya korupsi itu adalah salah satu dari keanekaragaman dalam mendapatkan rezeki, berarti dia tidak punya rasa malu. Korupsi kok keanekaragaman dalam mendapatkan rezeki, itu kan prinsipnya wong bento. Korupsi kan sama dengan maling, Pak. Masuk maling itu keanekaragaman dalam mendapatkan rezeki, ya. Nah, ini kan keliru, ya. Dia berarti tidak punya rasa malu. Termasuk di sekitar perut, yakni menjaga kemaluan dari segala yang diharamkan oleh Allah. Pun, sehingga Nabi itu manusia yang paling apa itu namanya punya rasa malu, ya. Kemudian kesaksian yang kelima, An Anas radhiyallahu anhu qala. Ini kesaksian dari sahabat Anas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'ata minal qaumi. Adalah postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang. Jadi postur tubuhnya Nabi itu sedang. Laisa bitawilil ba'in wala bil qasiri. Nabi itu tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, namun lebih cenderung kepada tinggi. Jadi tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Pokoknya sangat ideal, ideal. Azharal launi, kulitnya itu cerah. Laisa bil abyadil amhaqi wala bil adami, ya. Kulitnya itu tidak, kulitnya Nabi itu, ya, tidak putih
100% juga tidak coklat ya warna kulitnya itu. Pokoknya pas lah Pak ya. Repot untuk menggambarkannya itu ya. Ini kan kesaksian Anas, laisa bil abyadil amhaq wala bil adami. Tidak putih murni juga tidak coklat warnanya. Walaisa bil ja'dil qatati wala bisabti. Rambutnya Nabi itu tidak keriting juga tidak lurus. Tidak keriting juga tidak lurus. Tadi di hadis yang pertama tadi rambutnya itu bergelombang ya. Jadi tidak keriting juga tidak lurus banget. Pokoknya sangat indah. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian ada juga kesaksian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, kesaksian dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai Ibnu Umar. Karena sallallahu alaihi wasallam ya syaibahu nahwa isyrina sya'ratan ya, adalah ubannya Nabi itu jumlahnya baik yang ada di rambut beliau maupun yang ada di jenggotnya beliau itu jumlahnya itu sekitar isyrina sya'ratan, 20 helai. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan nggak sampai 20, kisarannya itu 18 atau 17 helai. Jadi Nabi rambutnya juga ada ubannya, jenggot beliau juga ada ubannya, tapi jumlah ubannya Nabi itu baik dalam kepalanya untuk rambut kepalanya maupun jenggotnya itu tidak lebih dari 20 helai ya. Ini di antara sifat ubannya Nabi ya. Ini uban kita banyak Pak ya. Ya. Rata-rata kita itu termasuk saya ini ya, saya juga ubannya banyak. Ketika umur 40 tahun ke atas itu kan kemudian sudah banyak uban. Untuk bagaimana hukum menyemir rambut? Ini semirnya selain warna hitam boleh Pak ya. Jenengan misalnya nyemir rambut jenengan warna kuning, warna biru gitu boleh. Tapi ini warna hitam itu tidak boleh. Warna hitam itu sebagian ulama membolehkan saat kita dalam kondisi perang ya. Kita dalam kondisi perang agar tampak muda, agar tampak kuat, agar tampak gagah. Dalam kondisi seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak dalam kondisi perang ya, jenengan yang pengen nyemir rambut hindari warna yang hitam ya, bisa selain hitam pokoknya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, kesaksian Jabir bin Samurah ya, ini sahabat Nabi yang lain memberikan kesaksian tentang jenggotnya Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsir sya'ril lihya, adalah jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebat. Jenggotnya Nabi itu lebat, sehingga banyak para ulama menyebut untuk memelihara jenggot itu hukumnya sunnah. Jadi untuk memelihara jenggot itu bukan kok jadi ciri khas ustadz atau kiai atau ulama. Jadi kan misalnya gak ustadz atau kiai, gak ustadz kok jenggotku tak cukur, enggak gitu Pak. Ini kaitannya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya itu mencukur kumis, kemudian membiarkan jenggot. Dan tidak hanya tugas ustadz atau kiai atau ulama, jenengan sing lanang-lanang ini juga bisa. Pokoknya laki-laki ini ya. Kan ada berapa itu? Khamsa minal fitrah ya. Ada 5 dari fitrah. Di antara 5 dari fitrah itu kan memotong kuku, ya, memotong kuku.
kemudian khitan, kemudian mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, ya, sehingga nggak layak orang Islam itu ngingu kukune gitu ya. Ibu-ibu ngingu kuku barang gak oleh Bu jenengan, meskipun jenengan ruwesiin, jenengan hias, tetap itu tidak boleh hukumnya. Apa mana nanti jenengan niat ngingu kuku kanggo jogo-jogo ndagur bojo, tambah dosa pindho jenengan. Siji menyelisih fitrah, yang kedua niat jenengan kanggo ndagur bojo. Itu dosane loro tambaran ya. Jadi memotong kuku bagian dari fitrah, mencabut bulu ketiak juga demikian, mencukur bulu kemaluan juga demikian, khitan juga demikian. Khitan untuk laki-laki bahkan sebagian ulama menyebutkan wajib, meskipun mungkin pendapat yang paling menenteramkan sunnah yang sangat ditekankan, tapi ada ulama yang menyebutkan wajib ya. Nek bagi perempuan itu sebagai kemuliaan. Khitan bagi perempuan bisa wajib ketika wanita itu dinilai tergolong hypersex ya. Jadi kalau nafsu wanita itu tinggi ya, maka dia sangat diperintahkan untuk khitan. Bagaimana untuk mengukur nafsu wanita itu tinggi? Sing ngeroyo bojone atau dia sendiri? Model perempuan sing medhotno gegere wong lanang itu kan termasuk hypersex ya. Sampai apa gemetaran sing bojone ngladeni itu ya. Ya, ini maka dia untuk menstabilkan nafsunya itu lebih dianjurkan untuk khitan ya. Tapi kalau dia tidak termasuk itu, ndak khitan ndak apa-apa. Seperti itu. Lah, kaitannya kembali ke jenggot ini Bapak Ibu, ini soalnya akhir-akhir ini sering dijadikan ledekan ini jenggot ini ya, sehingga ini saya perlu tegaskan, kalau jenengan tidak senang ngingu jenggot, paling tidak Bapak Ibu, jenengan itu jangan menjelek-jelekkan orang yang berjenggot. Padahal orang yang berjenggot niatnya untuk apa itu meneladani sunnahnya Nabi. Seperti kan ada ledekan, ini jaringan pedus, bahaya itu. Secara tidak langsung melecehkan sunnahnya Nabi. Apalagi agak keren lagi, ini jaringan teroris. Delon teroris mesti berjenggot. Hati-hati, berarti sampean secara tidak langsung menyebut Nabi itu teroris. Jangan ya. Lanjut. Kesaksian Jabir radhiyallahu anhu qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaltafit wara'ahu idza masya. Ini diantara sifat Nabi saat berjalan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menoleh ke belakang idza masya, ketika beliau itu berjalan ya. Kecuali memang ada orang yang kemudian membutuhkannya, kemudian dia menoleh ke belakang dengan seluruh tubuhnya, tidak cuma begini tapi seluruh tubuhnya. Tapi ketika beliau berjalan tidak ada orang yang membutuhkannya, beliau tidak menoleh ke belakang. Ada juga yang kemudian dalam satu kasus itu pernah Rasulullah itu dipanggil, diseru oleh orang munafik. Rasulullah kemudian juga tidak menolehnya. Pernah kan ada orang munafik di hadapan para sahabat itu terang-terangan menghina Nabi ya, juga menghina para sahabat dengan perkataan, aku tidak pernah melihat sosok manusia yang paling penakut, paling banyak makan dibandingkan Rasulullah dan para sahabat ya. Kemudian ada sahabat yang saat itu marah dengan ucapan penghinaan itu, dan memang wajib marah karena itu muaranya menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya mengatakan, demi Allah, perkataan kamu saya akan laporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sahabat itu lari untuk mengejar Nabi. Belum sampai di hadapan Nabi,
Rasulullah sudah mendapatkan wahyu tentang adanya penghinaan dari orang munafik itu. Akhirnya kemudian ketika orang munafik berpegangan kepada pelana kuda Rasulullah yang saat itu maunya apa itu namanya minta maaf kepada Rasulullah sambil mengibah-ngibah, namun Rasulullah tidak menoleh ke orang tersebut, ya. Kenapa? Karena dia kafir sesudah beriman, ya. Ketika dia orang munafik itu mengatakan kami hanya guyon bersenda gurau, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya dan dengan rasulnya kamu itu bersenda gurau, sehingga istihza, mengolok-olok apa itu Allah, ayat-ayatnya, hukum-hukumnya atau rasulnya, itu khurujum minal millah, dihukumi murtad. Sehingga kaitannya Allah, kaitannya Rasul, kaitannya ayat-ayatnya, kaitannya hukum-hukumnya, kita tidak boleh guyon dan bersenda gurau, ya. Seperti ada wanita kurang ajar itu, ya, mudah-mudahan dilaknat wanita itu, ya, yang itu loh, video yang sedang viral itu Bapak Ibu, makan daging babi pakai bismillah al-fatihah bareng itu loh, itu kurang ajar banget itu wanita itu jelas melecehkan ayat Allah, jelas melecehkan hukum Allah. Kalau dia itu kafir tapi misalnya dia pura-pura Islam, pakai jilbab hanya pura-pura, kalau dia itu orang kafir, misalnya bukan orang Islam, maka dia dihukumi kibarul kafirin, gembongnya orang kafir yang halal darahnya untuk ditumpahkan. Tapi kalau dia itu orang Islam yang melakukannya, maka dia itu dihukumi murtad, ya, dihukumi murtad. Nah, untuk dihukumi murtad, dia diseru untuk taubat kepada Allah, diberi waktu 3 hari untuk taubat. Kalau 3 hari dia tidak taubat, setelah dia dinasihati, dia apa itu dihukumi murtad, ya, yang juga boleh untuk dibunuh. Ini nek hukum Islam tegak. Nah, seperti itu. Makanya nek kaitannya Allah, Rasulnya kita tidak boleh main-main. Ini sudah masuk Isya ya Pak ya? Berarti nggak bisa masuk materi kedua ini. Gimana Pak Vito? Bersambung ya berarti ya? Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk materi kedua bersambung saja ya. Karena ini juga penting untuk menambah ilmu, menambah iman dan amal soleh kita, dan semakin kita yakin tentang kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Wito SPD. Marilah kajian ini kita tutup dengan baca